Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kita untuk kita dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya yakin percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur dalam minggu sepekan yang kami sudah lalui, baik kami di rumah maupun dalam pekerjaan. Dalam segala situasi kondisi yang terjadi sampai pada saat ini, kami yakin bahwa ada kebaikan demi kebaikan yang kami terima daripada Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Karena kami yakin bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada di rumah. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Dan pada kesempatan hari ini kita mau belajar di kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam rancangan Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 6-9 yang Bapak Ibu Saudara telah baca di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia atau setiap diri kita memiliki rancangan di dalam kehidupannya. Sehingga kita terus berambisi untuk mewujudkan apa yang kita rancangkan. Akan tetapi ingatlah bahwa Tuhan yang berkuasa menentukan jalan hidup manusia. Sebab Tuhan telah merancangkan semua yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu kita harus hidup dalam rancangannya. Karena hanya rancangan Tuhan sajalah yang terbaik serta sempurna. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua hidup dalam rancangan Tuhan. Bagaimana cara kita atau cara saya hidup dalam rancangan Tuhan? Yang pertama adalah kita mencari Tuhan di ayat ke-6. Yesaya pasal 55 ayat ke-6 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Arti kata mencari itu berusaha mendapatkan, menemukan atau memperoleh. Nah, berkaitan dengan mencari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya mencari polybag di Tarakan. Lalu saya bertanya kepada orang yang tahu di mana menjual polybag tersebut. Sehingga pada saat saya mencari, lalu saya mendapatkan apa yang saya inginkan atau apa yang saya cari. Cari maka engkau akan mendapatkan. Atau saya bisa juga melihat di Google untuk mencari barang-barang yang saya butuhkan. Ataupun saya juga bisa melihat di Google Map di mana letak jualan tersebut. Tapi bagaimana dengan kita mencari Tuhan? Bagaimana saya menemukan Tuhan? Atau apa yang harus saya lakukan? Apakah dengan bertanya kepada orang lain? Atau saya lihat di Google Map untuk mencari keberadaan Allah? Allah di mana ya? Apakah Allah di gereja ya? Atau Allah di tempat lain? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ia mengasihi kita, bahkan Ia yang menciptakan kita semua. Allah ada di mana saja. Ini bukan berarti Allah itu banyak, Allah itu hanya satu. Maksudnya ialah Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ataupun tempat. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 139 ayat 9-10 berkata, "Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, tangan kananmu memegang aku." Mazmur 139 ayat 9-10. Jadi ingat bahwa Tuhan ada di mana saja. Tuhan selalu ada untuk kita semua. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah dalam persekutuan ibadah sore, yakin percaya bahwa Tuhan bersama dengan Bapak Ibu.
pada saat Bapak Ibu mencari Tuhan melalui persekutuan yang ada. Tuhan selalu ada untuk kita semua. Tetapi kenyataannya seringkali sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita merasa kehilangan kehadiran Allah. Itu karena kita sering sekali mengabaikan fokus kita terhadap Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering tidak taat dan jatuh ke dalam dosa, atau kita jauh daripada Tuhan. Sehingga ketika kita kesulitan atau kita memiliki masalah hidup, kita beranggapan bahwa Tuhan tidak bersama dengan saya. Saya tidak merasakan apa-apa. Kita perlu koreksi diri di hadapan Tuhan. Kita mau hidup dalam rancangan Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan melalui persekutuan secara pribadi maupun secara kelompok di dalam keluarga masing-masing. Bahkan melalui setiap puji-pujian. Bahkan kita juga dapat belajar di kebenaran firman Tuhan untuk kita mencari Tuhan, untuk kita tahu apa yang Tuhan mau rancangkan di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Mencari Tuhan adalah suatu keputusan penting bagi orang percaya. Terlebih saat kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. Mencari Tuhan juga berarti kita berharap dan mengandalkan Tuhan saja, bukan kepada kemampuan kita sendiri. Mengapa kita mencari Tuhan? Karena Dia adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Sementara segala hal yang ada di dunia itu tidak bisa memberikan jawaban dan jaminan yang pasti bagi kita. Karena itu, jangan sekali kita menggantungkan harapan kita pada apa yang ada pada kita. Contohnya dengan keuangan, kekayaan, kemampuan, bahkan segala sesuatu yang ada pada kita. Itu semua akan sia-sia jika kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam segala apa yang kita kerjakan. Gantungkanlah harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Dia selalu punya jalan yang ajaib untuk menolong kita semua, untuk menolong saya, untuk menolong Bapak Ibu yang berada di rumah. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk melepaskan kita dari berbagai masalah. Mari, jikalau kita mau hidup dalam rancangan Tuhan, kita mencari Tuhan. Sama seperti Daud melawan orang-orang Filistin, ia mencari kehendak Tuhan dengan bertanya terlebih dulu, apakah saya maju atau saya mundur? Lalu Tuhan menjawab. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mengikuti apa yang Tuhan katakan. Lalu dengan situasi itulah Daud datang kepada Tuhan untuk mencari Tuhan. Dan dengan keadaan yang sama pada saat melawan orang Filistin yang kedua, ia juga datang kepada Tuhan meskipun ia memiliki pengalaman untuk melawan orang Filistin. Ia mencari Tuhan, ia bertanya kepada Tuhan terlebih dulu sehingga dia diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan jangan kita menjadi seperti Yunus yang diperintahkan Allah untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia pergi ke Tarsis. Dan akhirnya terjadi ialah Yunus ditelan ikan selama 3 hari 3 malam di perut ikan. Lalu ia menyadari dan ia mencari Tuhan melalui doa. Dan ia bertobat pada saat itu. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan yang kedua bagi Yunus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai Tuhan menghukum kita terlebih dulu, baru kita mau mencari Tuhan dan bertobat. Jangan kita tunggu Tuhan jawab doa saya, baru saya mau rajin beribadah membaca firman Tuhan. Tetapi mari pada kesempatan malam hari ini, kita mau mencari Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberi kemampuan pada saat kita menghadapi situasi, kondisi, bahkan masalah yang kita alami secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, yaitu hidup di dalam kebenaran. Di ayat ke-7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi di bagian kedua, kita mau hidup di dalam kebenaran. Salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah hidup di dalam kebenaran. Berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup kita jujur di hadapan Tuhan. Dalam diri Allah itu tidak ada kepalsuan, karena Allah adalah kebenaran sejati, yang selalu ada keselarasan antara apa yang diperkatakan dengan apa yang diperbuat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita untuk kita hidup di dalam kebenaran?
Hiduplah di dalam Tuhan Yesus yang adalah sumber kebenaran itu. Artinya bahwa hidupnya sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana cara kita hidup dalam kebenaran, yaitu kita memiliki prinsip hidup yang jujur. Jika iya, katakan iya, dan jika tidak, katakan tidak. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37. Jangan di mulut kita katakan ya, tapi di hati tidak. Jangan kita katakan aku mengasihi istri, aku mengasihi suami, aku mengasihi anak-anak, tapi realita atau aplikasinya tidak seperti itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran Kristus. Dan ingat bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka dari itu kita harus juga hidup di dalam kebenaran itu. Dan yang ketiga, kalau kita mau hidup di dalam rancangan Tuhan, caranya yaitu kita mengikuti pimpinan Tuhan. Itu di dalam ayat 8 sampai ke 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di bagian ketiga ini kita mau mengikuti Tuhan dengan cara mengikuti pimpinan daripada Tuhan itu sendiri. Dalam mengikuti pimpinan Tuhan, haruslah kita mempercayai bahwa Ia yang akan memberi rancangan dan jalan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapa tidak mungkin kasih sesuatu yang jelek kepada anak-anaknya, tapi Bapa mau memberi rancangan dan jalan yang baik bagi anak-anaknya. Meskipun banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita yang tidak kita dapat pahami. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia sebelumnya, itulah yang disediakan Allah untuk kita semua. Urusan kita adalah mempercayakan diri kita atau diri saya kepada Tuhan dalam rancangan dan jalannya yang tidak terselami itu. Menjadi pertanyaan buat kita, mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan? Yaitu karena Tuhan mau kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Pimpinan dari Tuhan itulah yang menjamin kita berada dalam rancangan dan jalan Allah yang jauh lebih tinggi dari pemikiran-pemikiran kita. Mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan? Karena orang yang tidak dipimpin oleh Tuhan itu berada dari kehendak Allah, sama seperti Adam dan Hawa. Diberi hak bebas oleh Tuhan, tetapi mereka menerima konsekuensi yang mereka lakukan. Kehendak Tuhan itu ialah agar kita melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan pimpinan oleh Roh Kudus, agar kita berbahagia dan menjadi berkat keselamatan bagi orang lain. Menjadi kesimpulan buat kita semua, mari kita sebagai orang percaya tetap hidup dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Dengan cara kita terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita melalui doa, melalui persekutuan pribadi, melalui pembacaan firman Tuhan. Karena itulah yang akan meneguhkan iman kepercayaan kita di dalam Tuhan. Dan selanjutnya, kita juga hidup di dalam kebenaran, serta mengikuti pimpinan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kita dapat hidup dalam rancangan Tuhan. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita sebelum kita menutup di dalam doa. Ada seorang ayah dengan anak seorang perempuan. Ayahnya biasa bercerita sebelum anak ini tidur. Dan sesudah daripada cerita, ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, bolehkah ayah meminta kalung yang kamu pakai itu?" Anaknya langsung menjawab, "Tidak boleh." Di hari yang kedua, sebelum anak itu tidur, ayahnya menceritakan cerita lagi kepada anaknya dan pertanyaan yang sama kepada anaknya tersebut. "Nah, bolehkah ayah minta kalung yang kamu pakai?" Tidak boleh. Di hari yang ketiga sama, dengan pertanyaan sama dan jawaban juga sama. Tidak boleh. Sesudah itu anak itu berpikir, kenapa ayah saya mau meminta kalung yang ia sudah berikan kepada saya? Padahal kalung ini pemberian daripada ayah. Kenapa ayah mau meminta kalung yang dia berikan kepada saya? Anak itu terus berpikir dan akhirnya anak itu merelakan
apa yang ada pada anak tersebut, yaitu kalung yang diminta oleh ayahnya tersebut. Ia menghampiri ayahnya dan berkata, "Ayah, ini kalung yang ayah minta kepada saya. Ini saya relakan kasih kepada ayah karena ayah minta kepada saya." Lalu ayahnya menjawab, "Ya." Ayahnya mengambil dengan tangan kiri, lalu mengeluarkan kalung di saku kanannya. Seperti ini, di saku kanannya, dan mengenangkan kalung yang lebih baik daripada apa yang dipakai oleh anaknya tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa dapat dari cerita ini? Terkadang di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Kadang kita merasa bahwa apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Tuhan mengambil orang-orang yang kita kasih, Tuhan mengizinkan masalah-masalah, situasi, kondisi yang terjadi. Tetapi ingat, melalui cerita ini bahwa Tuhan mau memberi yang terbaik bagi kita semua. Di saat kita mau merelakan sesuatu untuk Tuhan ambil, dan Tuhan memberi yang terbaik untuk kita semua. Jadi maka daripada itu, jikalau kita mau hidup dalam rancangan Tuhan, mari kita mencari Tuhan melalui persekutuan secara pribadi. Kita mencari Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran, dan kita juga mau dipimpin oleh Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan akan memberi yang terbaik dari kehidupan kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kami dapat belajar dari firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai dalam menyampaikan firman pada kesempatan hari ini. Tetapi Roh Kudus Tuhan yang senantiasa berbicara dalam hati dan pikiran kami, bahkan Alkitab yang kami baca setiap hari, itulah yang akan menguatkan, mengkokohkan iman kepercayaan kami di dalam Tuhan. Karena kami mau hidup dalam rancangan Tuhan, untuk kami dapat mencari Tuhan. Jikalau kami jauh daripada-Mu Tuhan, jikalau kami sering mengandalkan kemampuan kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami mau dipimpin oleh Engkau Tuhan, sehingga setiap apa yang kami kerjakan itu mendatangkan kebaikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Ajar kami mengasihi suami kami, ajar kami mengasihi istri kami, ajar kami mengasihi anak-anak, ajar kami mengasihi semua orang, dan terlebih kami menjalin hubungan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, bila firman Tuhan yang kita dengar itu memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.